Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Apa kabar? Selalu sehat ya, Nak ya. Supaya walaupun kita PJJ, kalian dalam kondisi yang fit dan sehat selalu. Baik, pada pagi hari ini kita akan masih belajar tentang peran pelaku ekonomi ya. Kemarin kita juga sudah belajar tentang peran pelaku ekonomi, tetapi kemarin hanya belajar tentang rumah tangga negara dan rumah tangga luar negeri gitu ya. Baik, untuk saat ini apa yang akan kita pelajari? Kita lihat bersama-sama. Yuk. Sub materi pokok hari ini adalah peran pelaku ekonomi dua sektor, yaitu antara RTK dan juga RTP. Tujuan pembelajaran hari ini tentu kalian masih ingat ya tujuan pembelajaran yang kemarin? Kita sambung dengan tujuan pembelajaran saat ini. Melalui model problem based learning, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan hubungan antar pelaku ekonomi dua sektor, yaitu RTK dan RTP, dengan tepat dan mampu menyajikannya hasil diskusi dengan jujur. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita masuk pada pengertian ekonomi dua sektor ya, Nak. Dalam kegiatan ekonomi dua sektor adalah analisis keseimbangan pendapatan nasional yang memisalkan kegiatan ekonomi hanya dilakukan oleh perusahaan dan rumah tangga. Jadi lingkup dari ekonomi dua sektor itu ya hanya satu, sektor rumah tangga, dan yang kedua adalah sektor perusahaan gitu. Jadi sangat sederhana sekali ya. Kemudian kita lihat circular flow diagram atau diagram arus, biasa disebut begitu. Apa itu diagram arus? Akan kita bahas sekarang. Untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang kegiatan pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional, dapat dipakai suatu model yang sederhana, yaitu lingkaran kegiatan ekonomi. Anda bisa mengamati kehidupan ekonomi masyarakat sekitar Anda. Paling sedikit terdapat 3 kegiatan ekonomi yang utama, yaitu produksi atau kegiatan menghasilkan, kemudian distribusi atau menyalurkan, dan konsumsi atau menggunakan, memakai barang atau jasa. Kegiatan ekonomi tersebut dilakukan oleh pelaku ekonomi. Masing-masing pihak bertindak sebagai pembeli dan penjual bagi yang lainnya. Hubungan timbal balik mereka dapat digambarkan menggunakan diagram arus kegiatan ekonomi atau circular flow diagram. Itu ya, Nak ya. Jadi untuk mempermudah kalian berpikir gitu. Kita lanjutkan ya. Dalam kegiatan ekonomi masyarakat, produsen dianggap sebagai rumah tangga produksi dan konsumen dianggap sebagai rumah tangga konsumsi. Rumah tangga produksi dalam menghasilkan barang selalu mempergunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga konsumsi. Dan rumah tangga konsumsi akan memperoleh kompensasi atau imbalan atas penggunaan faktor produksi tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka aktivitas ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh François Quesnay yang disebut sebagai the circular flow of economic activity atau arus lingkaran kegiatan ekonomi meliputi arus barang dan arus uang. Jadi intinya circular flow ini dua sektor ini arus kegiatan ekonomi yang sangat atau yang paling sederhana, begitu maksudnya ya, Nak. Oke, lanjut ya. Sebelum memahami tentang circular flow diagram, Anda perlu mengelompokkan pasar menjadi 2 kelompok,
yaitu pasar barang dan jasa serta pasar faktor produksi. Pasar barang dan jasa ini biasa disebut sebagai pasar output, sedangkan pasar faktor produksi ini biasa disebut sebagai pasar input gitu ya, yang terdiri atas pasar tenaga kerja dan pasar uang atau modal. Pasar barang dan jasa adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran akan barang dan jasa gitu untuk penjelasannya. Lanjut ya nak ya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia pada dasarnya merupakan proses pertukaran sumber daya yang dimiliki rumah tangga konsumen dengan rumah tangga perusahaan dan rumah tangga pemerintah, atau biasa disebut sebagai RTG, rumah tangga government gitu ya. Kegiatan ekonomi yang begitu banyak dan kompleks dapat dipahami dengan lebih mudah melalui suatu model ekonomi. Keterkaitan antara pelaku-pelaku ekonomi tersebut dapat digambarkan dalam siklus aliran arus uang dan arus barang atau biasa disebut sebagai circular flow diagram atau diagram arus gitu ya. Bentuknya seperti apa? Kita lihat. Baik anak-anak, jika kalian melihat diagram seperti ini, maka langkah yang harus kalian tentukan yang pertama itu adalah pastikan dulu itu termasuk pasar input atau pasar output ya. Lihat dulu. Kalau begitu, kalau dilihat dari ini, yang termasuk pasar input itu A dan B atau C dan D? Ya, betul sekali. Pinter ya. Jadi yang termasuk pasar input itu adalah A dan B. Nah, setelah menentukan pasar input dan pasar output, maka coba dilihat anak panahnya, nak. Anak panahnya itu dari arah rumah tangga konsumen menuju rumah tangga produsen, di mana bisa disusun kalimatnya begini. Rumah tangga konsumen memberikan atau menjual faktor produksi berupa tanah, modal, tenaga kerja atau skill kepada rumah tangga produsen. Karena rumah tangga konsumen itu yang memiliki faktor produksi itu ya nak, maka rumah tangga konsumen itu memberikan faktor produksi kepada rumah tangga produsen. Nah, kemudian timbal baliknya apa? Rumah tangga produsen memberikan apa kepada rumah tangga konsumen? Memberikan pendapatan sebagai balas jasa. Ya, sebagai balas jasa. Misalnya kalau tadi tanah berarti balas jasanya berupa apa nak? Sewa, betul. Kalau tenaga kerja, balas jasanya disebut fee atau gaji atau upah gitu ya. Itu penjelasan dari pasar input. Sekarang kita beralih pada pasar output. Ya. Sama caranya tadi, hanya di sini pasar output, pasar barang dan jasa ya. Rumah tangga konsumen memberikan apa kepada rumah tangga produsen? Ya. Atau dibalik begini. D dulu baru C. Rumah tangga produsen memberikan apa kepada rumah tangga konsumen. Misalnya yang diproduksi itu adalah sabun mandi misalnya. Jadi ibaratnya begini, rumah tangga produsen memberikan sabun mandi kepada rumah tangga konsumen. Karena rumah tangga produsen produksi sabun, kemudian menjualnya berupa juga sabun gitu ya. Ibu ulangi, rumah tangga produsen memberikan sabun mandi kepada rumah tangga konsumen. Nah, sebaliknya, apa kewajiban rumah tangga konsumen kepada rumah tangga produsen?
kewajibannya adalah memberi uang. Uang itu sebagai apa, anak-anak? Sebagai pembelian. Pengeluaran uang itu sebagai pembelian barang berupa sabun mandi, betul, kepada rumah tangga produsen. Nah, semoga ini bisa dipahami untuk membaca diagram arus dua sektor ini ya, karena sangat sederhana, jadi semoga mudah dimengerti gitu ya nak ya. Nah, ini garis A tadi menunjukkan aliran faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumen sebagai penyedia kepada rumah tangga produksi sebagai pengguna. Jadi sama keterangan tadi ya. Sebagai balas jasa atas faktor produksi yang telah diberikan oleh sektor rumah tangga konsumsi, maka produsen sebagai sektor perusahaan akan memberikan balas jasa berupa apa? Tadi kalau tanah ya sewa, kemudian kalau tenaga kerja itu bisa upah atau gaji dan sebagainya. Kemudian yang kedua ini namanya garis B ya, bukan garis 2, tadi garis B. Menunjukkan aliran uang dari rumah tangga produksi sebagai produsen ke rumah tangga konsumsi sebagai konsumen. Kegiatan transaksi faktor-faktor produksi antara rumah tangga konsumsi dan produksi terjadi di pasar faktor produksi atau biasa juga disebut sebagai pasar input. Kemudian lagi garis C tadi menunjukkan aliran uang dari rumah tangga konsumsi ke rumah tangga produksi atas segala transaksi barang dan jasa. Kemudian, sektor rumah tangga produksi akan menyerahkan barang dan jasa tersebut kepada rumah tangga konsumsi. Kemudian, garis D menunjukkan aliran barang dan jasa dari rumah tangga produksi ke rumah tangga konsumsi. Kegiatan transaksi ini terjadi di pasar barang dan jasa atau biasa disebut sebagai pasar output. Gitu ya, Nak. Oke, anak-anak, semoga ini bisa membantu, penjelasan Ibu bisa membantu belajar kalian di rumah hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita bertemu lagi pada video yang akan datang. Oke, terima kasih anak-anak. Dadah.